Firly, Ketua KPK, ketika menjadi Deputi Penindakan, nah hasil itulah kemudian Majelis Kode Etik KPK memeriksanya dan dijatuhi sanksi. Pelanggaran berat ketika beliau menjadi Deputi Penindakan. Sayangnya, sebelum dieksekusi putusan itu oleh pimpinan KPK, maka beliau ditarik oleh instansinya menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Sehingga beliau mengikuti proses seleksi pimpinan KPK dalam kedudukan sebagai Kapolda. Dan kemudian ketika lolos sampai ke DPR, pimpinan KPK mengirim surat resmi kepada DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi ternyata apa yang kita saksikan, seluruhnya anggota Komisi 3 bulat suara memilih Saudara Firly sebagai Ketua KPK. Ibu Nurul Barisah, terima kasih. Moderator, saya lanjutkan. Mohon izin, Kanda Yunda, Profesor Dr. Guru Besar Alumni HMI dan Dr. Alumni HMI, dan peserta diskusi kami yang luar biasa ini, yang beberapa kali diselenggarakan dan digagas oleh Kang Jana. Ini luar biasa, mengupdate isu-isu kekinian. Dan terima kasih Prof. Susi atas pencerahannya. Tadi Gong, kalimat yang terakhir itu sebenarnya yang perlu digarisbawahi dan dicetak tebal. Itu intinya sebenarnya kalimat terakhir tadi. Saya akan melanjutkan sebagai moderator dari tadi yang sudah diawali oleh Ibu Nurul. Untuk berikutnya, narasumber berikutnya adalah Bapak Dr. Abdullah Yahamahua. Beliau sudah hadir di sini. Kami persilahkan Bapak untuk waktu 10-12 menit. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya tidak akan memperkontradiksikan pendapat Ketua ORI dengan Profesor Sopyan Effendi. Yang pasti bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Susi itu yang substansi pembicaraan kita malam hari ini. Oleh karena itu, maka kalau kita merujuk kepada pendapat Profesor Sopyan Effendi bahwa persoalan yang sekarang terjadi adalah persoalan merit system, maka seingat saya lembaga negara yang pertama menerapkan merit system adalah KPK. Merit system KPK itu diterapkan melalui PP 63 tahun 2005 tentang manajemen SDM KPK. Di dalamnya diatur 9 pilar. Pertama, perencanaan SDM, yang kedua rekrutmen dan seleksi pegawai KPK, yang ketiga diklat, yang keempat pembinaan pegawai, yang kelima manajemen kinerja, yang keenam kompensasi, yang ketujuh hubungan kepegawaian, yang kedelapan PHK, dan kesembilan audit SDM. Itulah merit system yang diterapkan di KPK, yang kemudian disusun operasionalisasinya melalui SOP, melalui kode etik, melalui peraturan kepegawaian. Ditakdirkan saya adalah koordinator penyusunan SOP KPK. 8 tahun saya di KPK, saya memonitor betul, dan selama 8 tahun di KPK, saya memeriksa 10 pelanggaran kode etik. Dari pejabat sampai pegawai KPK. Dan dari 10 itu, 4 orang kami pecat sebagai pegawai KPK, 2 pejabat kami pecat dari jabatannya, kemudian 2 orang lain dikasih SP1, dan ada yang ganti rugi uang menggunakan telepon kantor untuk urusan pribadi. Jadi, oleh karena itu saya setuju dengan Profesor Sopyan bahwa merit system itu diterapkan, tetapi kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Profesor Susi, maka kemudian persoalan prosedural dan soal substantif itu terjadi di dalam apa yang dilakukan dalam proses TWK.
dengan data-data yang disampaikan oleh Ketua Ombudsman, maka saya sebagai orang yang lama di KPK, saya menganggap bahwa baik KPK, baik BKN maupun yang terkait telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Undang Tindak Pidana Korupsi mengatakan terjadi tindakan melawan hukum. Jadi tindakan melawan hukum. Jadi dari aspek prosedural telah terjadi tindakan melawan hukum. Yang tadi dijelaskan data-datanya oleh Ketua ORI. Kemudian pasal 3. Pasal 3 terjadi penyalahgunaan kesempatan, jabatan wewenang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan sebagai orang yang 8 tahun di KPK dan koordinator penyusunan SOP, saya melihat bahwa pimpinan KPK telah menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan pendapat Profesor Mbak Wiwi tadi, Siti Zuhro, ada proses politisasi, maka ini kemudian nyambung. Firly, Ketua KPK, ketika menjadi Deputi Penindakan, saya dipanggil, diundang oleh pengawas internal sebagai ahli untuk diminta pendapat saya apakah yang dilakukan oleh saudara Deputi Penindakan waktu itu melanggar kode etik atau tidak. Dan kemudian sebelum saya diajukan pertanyaan, ditayangkan video singkat beberapa menit. Ketika saya menyaksikan video singkat itu, saya katakan kepada pegawai pengawasan internal yang memeriksa saya katakan ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Pidana. Kenapa? Karena Undang-Undang KPK menetapkan bahwa pegawai KPK, insan KPK tidak boleh berhubungan dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga langsung maupun tidak langsung. Dan saudara Firly 2 kali bertemu dengan seorang pejabat yang sedang dalam pemantauan KPK, bahkan berpelukan. Nah, hasil itulah kemudian Majelis Kode Etik KPK memeriksanya dan dijatuhi sanksi. Pelanggaran berat ketika beliau menjadi Deputi Penindakan. Sayangnya sebelum dieksekusi putusan itu oleh pimpinan KPK, karena dalam SOP Majelis Kode Etik hanya menyampaikan putusan berupa rekomendasi, eksekutornya adalah pimpinan. Maka beliau ditarik oleh instansinya menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Sehingga beliau mengikuti proses seleksi pimpinan KPK dalam kedudukan sebagai Kapolda. Dan kemudian ketika lolos sampai ke DPR, pimpinan KPK mengirim surat resmi kepada DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi ternyata apa yang kita saksikan, seluruhnya anggota Komisi 3 bulat suara memilih saudara Firly sebagai Ketua KPK. Jadi di sini sudah lihat bahwa ada politisasi yang disebutkan oleh Mbak Wiwi tadi. Kenapa? Karena 75 orang di antara mereka, saya kenal mereka baik sejak 2005. Ini adalah orang yang suka melawan kebijakan Deputi Penindakan karena ada kegiatan-kegiatan OTT yang bocor, yang diduga dilakukan oleh Deputi Penindakan. Sehingga dengan demikian maka ini ada politisasi yang disebut dengan dendam lama antara Deputi Penindakan ketika jadi KPK terhadap kepada orang-orang ini. Kemudian kalau misalnya kita bicarakan tentang proses pengalihan, di dalam 75 orang itu ada mantan ASN, mantan PNS. Sehingga kalau misalnya mau dilakukan proses seleksi lagi, berarti mereka tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN dulu ketika mereka menjadi penyidik atau penyelidik. Berarti persoalannya di mana? Kesalahan di KPK atau kesalahan di proses rekrutmen PNS? Sebab PP 63 menetapkan bahwa pegawai KPK itu ada 3 jenis. Pegawai tetap seperti saya. Yang kedua adalah PNS yang dipekerjakan, apakah penyelidik, penyidik, JPU, atau bagian keuangan. Dan yang ketiga, pegawai tidak tetap, yang itu mungkin setahun, 2 tahun berdasarkan kegiatan-kegiatan tertentu.
saya pernah jadi pansel pimpinan KPK. Saya pernah jadi pansel rekrutmen seorang dirjen di satu kementerian. Jadi saya tahu soal-soal itu. Nah, soal-soal itu biasa disusun oleh BIN, oleh TNI, BKN. Tidak ada soal-soal seperti yang sekarang itu. Bagaimana kalau Anda disuruh buka jilbab? Kenapa Anda belum menikah? Mau nggak jadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya? Tidak ada seperti itu. Nah, jadi berarti yang disebutkan oleh Ketua ORI tadi ada penyisipan, ada penyelundupan konsep dan seterusnya. Sehingga terjadilah seperti itu. Dalam Undang-Undang KPK disebutkan bahwa kepimpinan KPK itu adalah kolegial. Kolegial. Saya biasa ikut rapim dengan KPK. Meskipun Ketua KPK mengatakan keinginannya begini, tapi kalau mayoritas pimpinan KPK dan penasihat tidak setuju, maka suara mayoritas. Itu yang terjadi selama saya 8 tahun di KPK. Kolegial. Nah, sekarang ternyata 5 orang pimpinan KPK itu tidak satu suara. Hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap mereka. Berarti tidak kolegial. Sehingga apa yang disebutkan oleh ORI tadi itu menguatkan fakta di lapangan bahwa ada penyusupan. Nah, sekarang kalau misalnya rekomendasi atau hasil dari ORI tidak dilaksanakan oleh pihak terkait, khususnya KPK dengan BKN, maka seperti yang disebutkan oleh Profesor Susi atau Profesor Siti Zuhro tadi, yang Presiden sebagai kepala negara. Sebab Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak berwenang untuk memerintah KPK. Beliau berwenang memerintah polisi dan kejaksaan, tapi tidak berwenang memerintah KPK. Tapi beliau sebagai kepala negara berwenang untuk menciptakan kestabilan dalam negara. Maka bisa menggunakan wewenang beliau sebagai kepala negara agar supaya pimpinan KPK merevisi kebijakan itu. Jika tidak, maka saya minta DPR harus menggunakan hak mereka, menggunakan hak angket untuk meminta pemerintah bertanggung jawab. Kenapa? Karena DPR punya kewajiban. Mereka yang bersama-sama, apakah istilahnya itu berkoalisi, berkolaborasi, atau apa saja istilahnya, yang melahirkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, mengamandemen Undang-Undang Nomor 30 2002, yang dulu waktu di LC saya katakan bukan melemahkan KPK, tapi mensakratul mautkan KPK. Kalau melemahkan, minum herba, minum obat, istirahat, bisa kuat lagi. Tapi kalau mensakratul mautkan KPK, itu hanya tunggu waktu. 2019 dan sekarang 2021 sudah kelihatan. Logikanya gimana? Saya minta tolong Profesor Susi bantu saya. Pimpinan KPK bukan penanggung jawab tertinggi KPK. Itu dalam undang-undang yang baru. Bagaimana pimpinan KPK bukan penanggung jawab tertinggi KPK? Kemudian ini lembaga hukum. Pimpinan KPK bukan penyidik dan bukan penuntut umum. Gimana itu logikanya? Sehingga akhirnya menetapkan tersangka terserah kepada penyidik. Maka terulanglah kasus di kepolisian dan kejaksaan. Suka hati penyidik tetapkan tersangka, kemudian di ATM-kan, sudah habis ATM-nya diterbitkan SP3. Yang undang-undang lama tidak boleh ada SP3. Sekarang sudah ada SP3 dan kemudian seperti itu. Nah, ini sebagai penutup, kalau misalnya lulusan tes wawasan kebangsaan, nanti minta pendapat Saudara Giri langsung. Saya kenal beliau sejak 2005. Beliau itu mengajarkan mata pelajaran wawasan kebangsaan di LAN. Di Lamhanas dan di Kementerian Pertahanan. Bagaimana orang yang mengajarkan materi wawasan kebangsaan di Lemhanas tidak lulus wawasan kebangsaan. Yang kedua misalnya Sujanarko, Direktur Pejalan Kaki. 2013 beliau dengan saya, dengan seorang direktur, itu menerima
penghargaan dari kepala negara. Bagaimana orang yang mendapat penghargaan dari kepala negara tidak lulus wawasan kebangsaan? Yang ketiga, Yudi. Yudi itu ketua wadah pegawai. Para buzzer mengatakan bahwa wadah pegawai di KPK itu yang bentuk itu saya, yang provokasi. Oh, itu ada dalam PP 63, wadah pegawai sebagai mediator antara pimpinan dengan pegawai. Itu wadah pegawai. Dia itu ikut angkatan pertama tahun 2004, kemudian pelatihan di Polda Jawa Tengah, Semarang, 6 bulan. 6 bulan, magang 3 bulan, baru kemudian dilantik jadi pegawai KPK. Bagaimana orang yang dibina langsung oleh Polda Jawa Tengah tidak lulus wawasan kebangsaan? Dan angkatan-angkatan sesudahnya itu dilakukan di Bogor, di tempat pelatihan BIN. Di tempat pelatihan BIN. Bagaimana orang yang melakukan pelatihan selama 3 bulan, selama 4 bulan, sebulan, dan seterusnya di tempat BIN, tidak punya wawasan kebangsaan. Jadi inilah yang saya maksudkan, menggarisbawahi pernyataan Mbak Wiwi tadi, ini ada penyusupan, politisasi, dendam, dan seterusnya. Dan ketika lembaga hukum dimasuki unsur politik, maka itulah awal kehancuran suatu negara, awal kehancuran suatu bangsa, awal kehancuran suatu kementerian, lembaga negara, seterusnya. Saya kira itu catatan saya, moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.